Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi fid dharaini amin. Baiklah anak-anak sekalian, pada siang hari ini kita sampai pada pembacaan wa yajibu fi haqqihi ta'ala kaunuhu muridan, yaitu membahas terkait sifat wajibnya Allah yang nomor 15, ialah sifat kaunuhu muridan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala kaunuhu muridan wa didduhu kaunuhu karihan. Wa yajibu ban wajib fi haqqihi dalam hak Allah ta'ala halimah tengki basir Allah kaunuhu pun apa berena Allah muridan banika zat si akar. Jadi wajib di dalam haknya Allah yang nomor 15 mempunyai sifat kaunuhu muridan, yang artinya Allah itu mempunyai zat yang berkehendak. Wadituhu tining sabali ke kaunuhu muridan, kaunuhu panika berena Allah, karihan panika zat saya terpaksa. Sebaliknya dari sifat kaunuhu muridan, sebaliknya dari sifat kaunuhu muridan yang mempunyai arti Allah itu zat yang berkehendak, ialah sifat kaunuhu karihan, yang artinya muhal Allah itu mempunyai zat yang terpaksa, artinya terpaksa dalam segala hal. Misalnya menciptakan manusia, menciptakan alam semesta ini, menciptakan langit, bumi dan yang lain-lain, itu hanya karena terpaksa atau ada yang memaksa. Jadi Allah menciptakan langit, bumi dan segala macam yang kita ketahui sekarang ini adalah murni kehendak Allah, bukan atas dasar paksaan. Tapi yang Allah itu berkehendak membuat sesuatu, maka terjadi. Di dalam Al-Quran dijelaskan, idza arada ayyaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah itu sudah mau berkehendak, Allah itu berkehendak, maka hanya mengatakan kun fayakun, kun. Beda benar fayakun, maka pas kun terciptalah kamu, maka akan tercipta. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan fa'alun lima yurid. Allah itu melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya, tidak atas dasar terpaksa atau ada yang memaksa. Tidak ada sesuatu atau makhluk apapun yang bisa memaksa Allah, menghalangi Allah, tidak bisa. Karena Allah itu yang mempunyai kekuasaan mutlak yang tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Wad dalilu tining dalil ala dzalika atas ma dzukira min qaulil musannif kaunuhu muridan yajibu fi haqqihi ta'ala ila akhirih
Dalilul iradati panika dalilnya sifat iradah. Bagaimana dalilnya sifat iradah? Wa huwa tining dalilul iradah lau kana panika cek saking ngalamun bade basir Allah karihan panika zat si terpaksa. Lakana maka yakte bade basir Allah ajizan panika zat si apes. Wa kaunuhu tining beuna Allah ajizan panika zat si apes muhalun panika muhal. Dalil atau bukti yang menunjukkan bahwasanya Allah itu mempunyai sifat kaunuhu muridan ialah sama dengan dalilnya sifat iradah yang dijelaskan di depan. Bagaimana dalilnya sifat iradah yang dijelaskan di depan? Di sana dijelaskan lau kana karihan lakana ajizan wa kaunuhu ajizan muhalu. Andai saja Allah itu zat yang terpaksa, maka berarti Allah itu lemah. Sedangkan Allah itu lemah adalah sesuatu yang mustahil. Kalau Allah itu lemah seperti yang dikatakan di dalam yang dijelaskan di dalam dalilnya sifat kudrah, maka tidak mungkin adanya makhluk ini, tidak mungkin adanya manusia, tidak mungkin adanya alam semesta ini. Tapi karena Allah itu zat yang kuasa, zat yang tidak lemah, maka terciptalah dunia ini, terciptalah manusia, terciptalah semua makhluk. Makanya di sini dijelaskan kalau saja andai saja Allah itu terpaksa, maka Allah itu berarti lemah. Tapi karena Allah itu tidak lemah, maka setiap yang dikehendaki oleh Allah tidak atas dasar paksa, bukan karena terpaksa, bukan karena ada yang memaksa atau dipaksa, bukan karena atas dasar paksaan, tapi memang murni kehendaknya sendiri. Paham anak-anak? Jadi intinya sifat wajibnya Allah yang nomor 15 ialah sifat wajibnya Allah yang nomor 15 ialah sifat kaunuhu muridan. Artinya Allah itu zat yang berkehendak. Adapun perlawanannya ialah sifat kaunuhu karihan. Artinya Allah itu zat yang terpaksa. Muhal kalau Allah itu dikatakan zat yang terpaksa. Dikatakan zat yang terpaksa. Artinya misalnya Allah menciptakan ya segala pekerjaan Allah, semua pekerjaan Allah tidak atas dasar paksaan atau terpaksa. Misalnya membuat matahari, membuat planet-planet, membuat semua yang kita lihat ini adalah ciptaan Allah. Bahkan semut, pokoknya semua yang kita lihat ini adalah ciptaan Allah. Jadi Allah menciptakan semua perkara yang kita lihat ini bukan atas dasar paksaan atau dipaksa. Adapun dalilnya sifat kaunuhu muridan sama dengan dalilnya sifat iradah yang dijelaskan di depan. Bagaimana dalilnya sifat iradah yang dijelaskan di depan? Lau kana karihan lakana ajizan wa kaunuhu ajizan muhalun. Andai kata Allah itu terpaksa dalam segala pekerjaannya, maka niscaya Allah itu berarti lemah, apes.
masih terpaksa, masih ada yang memaksa misalnya. Berarti ada kekuasaan lagi masih di atasnya Allah. Tapi karena Allah adalah kekuasaan yang tertinggi, yang mempunyai kuasa tertinggi di atas segala-galanya. Jadi kehendak Allah itu, jadi pekerjaan Allah itu bukan atas dasar paksaan atau dipaksa. Sedangkan Allah itu dikatakan lemah, itu muhal, mustahil, tidak masuk akal. Jadi itu yang perlu anak-anak pahami, bahwasanya Allah itu mempunyai sifat kaunuhu muridan. Ada sifat iradah, ada sifat kaunuhu muridan. Paham anak-anak? Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan, maka mungkin saya akhiri pembacaan kitab Tijanud Dorori yang membahas masalah sifat-sifat wajibnya Allah, yang membahas terkait dengan ilmu tauhid. Barangkali ada kekurangan atau kehilafan dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Dan mudah-mudahan kalau ada benarnya, murni dari pertolongan dari Allah, mudah-mudahan barokah sehingga kita bisa mengamalkannya, bahkan bisa menyampaikan terhadap orang lain, terutama keluarga kita sendiri. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa na'udzubika min kulli hali ahli nar. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.